Mari kita lihat firman Tuhan malam ini, Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow. Ayat 14 kita baca sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, maka kita lihat ini adalah nyanyian malaikat. Ini akan merupakan sebuah nyanyian ilahi. Dan nyanyian ini kata kuncinya adalah kemuliaan bagi Allah. Wow, kenapa malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah? Kenapa malaikat tidak nyanyikan tentang ekspansi? Tidak bicara tentang penaklukan, no. Tapi malaikat menyanyikan tentang kemuliaan bagi Allah. Kata kemuliaan itu dari bahasa Ibrani dipakai kata kabod. K-A-B-O-D, kabod. Dari bahasa Yunani dipakai kata doxa, D-O-X-A. Bukan dosa, saudara ya. Tapi doxa. Yang punya arti yang sama. Nilai, karakter, kualitas, kehidupan. Tahukah Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang hilang pada mereka bukan kepintaran. Yang hilang pada mereka bukan kegantengan atau kecantikan. Yang hilang pada mereka bukan harta. Tapi yang hilang pada mereka adalah kemuliaan Allah. Haleluya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang hilang dari manusia, yang hilang daripada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa adalah mereka kehilangan kemuliaan Allah. Padahal pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam itu, maka Tuhan menciptakan menurut gambarnya, imagode. Imagode itu bahasa Ibrani yang artinya potret, gambarnya Tuhan. Sifatnya Tuhan diinfuskan. Karena ketika Adam diciptakan Adam diciptakan bahan bakunya apa? Dari apa Bapak Ibu? Saya dengar ada dua suara. Ada yang berkata dari tanah liat dan debu tanah. Yang benar yang mana? Kita voting yang dari tanah liat angkat tangan. Yang dari tanah liat angkat tangan. Yang dari debu tanah angkat tangan. Kalau kita diciptakan dari tanah liat, maka jadi batu bata. Manusia juga bisa lakukan. Alkitab berkata, Adam diciptakan dari debu tanah. Ada yang pakai debu tanah untuk pajang di dinding. Tuhan pakai yang tidak berarti, dijadikan berarti. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan menghembuskan yang namanya nefes hayah. Nefes hayah adalah nafas Tuhan, bukan begini. Bukan. Tapi sifat Tuhan. Karakter Tuhan, nilai Tuhan, kehidupan Tuhan diinfuskan, dilepaskan kepada debu yang dibentuk itu. Sehingga pasal yang kedua, semua nama binatang dinamakan oleh Adam. Tuhan cuma ACC, yes aku setuju. Kepintarannya luar biasa. Kenapa? Karena dia ada di dalam kemuliaan Allah. Dan setan sangat cemburu dengan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Setan gak punya tubuh. Makanya setan bisa tembus tembok. Dan bisa datang dan menggoda Anda. Anda dan saya gak bisa jalan tembus tembok.
Ada yang bisa jalan tembus tembok? Saya yakin ketika Anda mencoba, pasti nonongnya keluar seperti ikan lohan. Makanya setan sangat cemburu dengan saudara, karena setan protes, karena Adam diciptakan untuk menggantikan Luciel. Luciel artinya terbuat dari cahaya, terbuat dari bintang, makanya setan disebut bintang timur. Yesus kita disebut bintang fajar. Dia terbuat dari bintang dan dia berjalan dalam penuh kemuliaan. Dia seorang pemimpin pujian yang ketika dia menyanyikan musik, maka di pita suaranya ada keyboard, ada gitar bass, ada gitar akustik, ada drum, ada semua alat musik di pita-pita suaranya. Dan dia mengepalai para malaikat yang menyembah Tuhan. Dia salah satu koordinator di sorga, koordinator pemimpin pujian dan penyembahan. Ada 3 koordinator di sana. Koordinator pembawa berita yaitu Gabriel, koordinator perang yang namanya Michael, dan koordinator pujian penyembahan yang namanya Luciel. Namanya Luciel. Ketika jatuh dalam dosa baru namanya Lucifer, artinya gini, memberontak terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Dan ketika Adam dan Hawa, mereka ada di Taman Eden penuh dengan kemuliaan Allah. Ingat bahwa Adam itu bukan penunggu taman. Luas Taman Eden itu 6.000 km persegi. Jadi Adam itu sesungguhnya raja pertama di muka bumi. Dia bukan penunggu taman. Dia raja pertama di muka bumi. Setan sangat cemburu. Betapa bodohnya Adam dan Hawa ya. Kalau cuma main di sekitar pohon pengetahuan baik dan jahat. Main 100 kilo ke sana, main 200 kilo ke sana. Lagi musim durian, lagi musim manggis, lagi musim yang lainnya. Kenapa keputar di sini? Tiap saat setan datang dan mencobai mereka. Karena setan cemburu dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan setan berkata begini, bahwa bukankah Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Setan bolak-balik firman Allah. Tiap hari setan datang menggoda Hawa, menggoda Hawa. Ada makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hawa ada atau tidak? Adam ada atau tidak? Yang bilang ada, angkat tangan. Indonesia kan suka voting. Yang bilang tidak ada. Yang bilang tidak ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 3. Adam ada bersama-sama dengan Hawa ketika Hawa makan buah pohon itu. Dan Adam tidak berkata, demikianlah firman Tuhan, tidak boleh makan buah ini. Adam diam saja, karena itu satu-satunya wanita yang tercantik hari itu. Jadi Adam gak punya pilihan yang lain. Dan wanita itu punya urapan, salah satu itu adalah urapan mempengaruhi. Dari Hawa, sama kalau perempuan lihat laki-laki pakai celana pendek, lihat betisnya, terangsang atau tidak? Yang perempuan saya tanya. Yang laki-laki saya tanya, lihat perempuan pakai celana yang pendek sampai di sini, lihat betisnya, terangsang atau tidak? Jangan karena ada istri yang... Kenapa Anda terangsang? Karena dari situlah seluruh Hawa keluar. Tapi saya beritahukan kepada saudara, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika Yesus datang, 2000 tahun yang lalu, dia datang dan mengambil rupa seorang hamba menurut Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Menanggalkan kemuliaannya. Ingat, kasih dengan kemuliaan, kasih dan kuasa tidak bisa didemonstrasikan secara bersama-sama. Mendemonstrasikan kuasa, laut Teberau dibelah oleh Musa. Tapi untuk mendemonstrasikan kasih, Yesus harus tanggalkan jubah kemuliaannya. Lalu mengambil rupa seorang hamba untuk mendemonstrasikan kasih. Dia harus naik ke atas kayu salib. Dia harus merendahkan diri. Dia harus taat. Bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Kalau tema hari ini adalah kemuliaan Allah. Tuhan sedang bicara tentang ketika Yesus datang. Ketika dia mati. Dan salah satu sebelum dia meninggal. 7 perkataannya. Perkataan yang terakhir Yesus berkata begini. It is finished. Apa yang selesai? Hutang kita, hutang dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan. Yesus berkata begini, aku tanggung semua.
kelemahanmu. Sehingga engkau yang sakit, engkau berkata aku sembuh. Engkau yang miskin berkata aku kaya. Engkau yang lemah berkata aku kuat sekarang. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, yang tadinya kita menjadi tawanan dosa, sekarang kita dibeli dari pasar budak. Dan Anda dan saya dimeteraikan oleh darah Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya melakukan Roma pasal 10, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita dikembalikan kepada standar kemuliaan. Dalam terjemahan Alkitab NLT, dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan standar kemuliaan. Tapi ketika Yesus datang, lalu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya keselamatan itu kita terima satu kali. Ketika Bapak Ibu lakukan Roma 10 ayat 9 dan 10, maka keselamatan kita terima. Kalau hari ini kita terima Yesus dan hari ini kita mati, maka Anda dibawa ke sorga. Tapi kalau besok masih hidup, minggu depan masih hidup, tahun depan kita masih hidup, tahun berikutnya kita masih hidup, maka Tuhan berikan kepada kita fasilitas kedua, pertobatan. Pertobatan itu every minutes, every day. Pertobatan itu every weeks, every month, every years. Yang penting Anda dan saya mau hatinya dikembalikan oleh Tuhan. Kita tadi lihat cuplikan yang sangat singkat, yang tadi diperagakan, ditunjukkan, yang kita nonton tadi. Bahwa kita boleh salah, tapi waktu kita kembali, maka Tuhan mengembalikan kita kepada standar kemuliaan. Dan standar kemuliaan ini dibeli dengan darah yang lunas dibayar. Bapak Ibu tahu ketika setan jatuh dalam dosa, maka dia turun dengan sepertiga malaikatnya. Dan setan tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Suara Lucifer lebih bagus dari suara saudara. Suara satu malaikat lebih bagus dari suara kita. Tapi ketika malaikat menyanyi memuji Tuhan, biasa saja. Tapi ketika saudara dan saya tadi memuji Tuhan, 30 menit, 40 menit, sorga diam 30 menit. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan memperhatikan Anda? Karena malaikat tidak ditebus oleh darah Yesus. Sedangkan Anda dan saya ditebus oleh darah Yesus. Anda dan saya menjadi primadonanya. Anda datang dan menawan hati Tuhan. Karena itu dikembalikan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah itu begini. Nilai, gaya bicara, gaya berpikir, kehidupan Anda dan saya. Anda harus ambil kepada dunia. Maka tugas kita di dunia adalah menjadi garam dan menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan menjadi terang menurut Matius pasal yang kelima? Ayat 11, 12 dan ayat yang ke-13. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? Kita nggak akan mungkin jadi garam dan terang. Membawa influence, membawa pengaruh, membawa rasa bagi dunia ini. Kalau saudara dan saya tidak dikembalikan kepada standar kemuliaan. Kenapa sampai saya harus mengampuni? Kenapa sampai saudara dan saya harus melupakan? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi sesungguhnya saudara dan saya sampai mati pun kita ini masih berhutang. Berhutang penyembahan. Amin. Berhutang keselamatan. Bapak Ibu nggak bisa balas. Gereja adalah tempat untuk kita melatih hati, untuk kita melayani. Bapak Ibu di kantor, Bapak Ibu jadi CEO. Bapak Ibu di rumah, di kantor Bapak Ibu adalah orang yang paling kaya, punya uang banyak. Tapi ketika kita sampai di gereja, kita jadi asyir. Ketika kita sampai di gereja, kita jadi orang yang melayani. Mungkin ada yang ngatur kursinya, mungkin ada yang perhatikan orang lain, mencitat nama orang lain. Di gereja adalah tempat untuk kita melatih hati kita, untuk memiliki humility, kerendahan hati, untuk memiliki nilai, memiliki kualitas, memiliki kebenaran, memiliki kehidupan Tuhan. Supaya ketika kita masuk ke dunia kerja, orang bisa lihat Tuhan di situ. Amin. Ingat bahwa standar Tuhan lebih tinggi dari standar dunia ini. Pertanyaannya begini, bagaimana cara saya menaikkan standar? Kalau Bapak Ibu lihat Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19 berkata begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Yesaya 59 ayat 19. Dalam terjemahan Alkitab King James Version berkata, when the enemies will come and like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya.
Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59. Kenapa Yesaya 11 ini? Yesaya 59 ayat 19. Ron, kasih tunjuk terjemahan King James-nya. King. Dikatakan bahwa ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Jadi ketika masalah dan persoalan datang, ingat, Roh Kudus tidak menahan banjir itu. Betul? Roh Kudus tidak membendung banjir itu. Tapi ketika masalah dan persoalan datang menurut Yesaya 59 ayat 19, itu adalah waktu promosi, waktu di mana Tuhan menaikkan standar kemuliaan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu hadapi masalah, hadapi persoalan, mana ayatnya dalam terjemahan King James? Ketika Bapak Ibu hadapi pergumulan, ada struggle dalam kehidupan Bapak Ibu, maka sebenarnya itu adalah cara Tuhan membawa kita kepada standar kemuliaannya. Ketika Yesus datang, manusia sedang hidup dalam dosa. Ketika Yesus datang, pada waktu itu bangsa Israel sedang menjadi budak dari bangsa Romawi. Mereka sedang ditawan oleh bangsa Romawi. Berapa lama bangsa Romawi menawan Israel? Begitu lama. Amin. Begitu lama. Sehingga mereka stres ketika Yesus pelayanan 3,5 tahun. Mereka mau jadikan dia raja. Tapi Alkitab berkata Yesus datang untuk menaikkan standar mereka. Dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu perhatikan di sana. Alkitab berkata, when the enemy shall come and like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Masalah datang boleh seperti banjir. Masalah diumpamakan banjir. Adakah banjir datang di rumah saudara, kirim WhatsApp lebih dulu? Kalau ada, mari foto dengan saya di depan. Banjir itu tiba-tiba datang. Persoalan tiba-tiba datang. Dan hari-hari terakhir Bapak Ibu dengarkan begini. Bapak Ibu akan lihat masalah datang bertubi-tubi dalam hidupmu. Persoalan akan datang bertubi-tubi. Satu belum selesai, satu lagi. Belum tarik napas, datang lagi. Belum lagi datang lagi. Dan saya beritahukan kepada saudara 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ini waktunya jangan baper, ini waktunya jangan main di perasaan, ini waktunya Anda hidup dengan iman dan percaya. Ini adalah cara Tuhan mempromosi Anda. Ingat bahwa Tuhan tidak akan datang nikah dengan gereja Tuhan yang baper. Tapi Tuhan mau nikah dengan gereja Tuhan yang dewasa. Tuhan mau nikah dengan gereja Tuhan yang betul-betul siap, yang matang rohaninya. Bagaimana kita matang rohaninya? 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata begini. Dikatakan seperti emas yang dimurnikan dari dalam api. Demikianlah saudara dan saya dimurnikan sehingga kita akan memperoleh puji-pujian, memperoleh kehormatan, dan memperoleh kemuliaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bapak Ibu tahu begini, kemuliaan Allah nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Emas itu pada 1100 derajat Celcius yang keluar daripada emas itu adalah perak. Dan Alkitab berkata begini, kita akan diproses dengan api Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang lebih dulu daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Api adalah proses, api adalah struggle, api adalah pergumulan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, hari ini masalah datang, pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan bangun dalam dirimu. Nilai ilahi yang Tuhan bangun dalam dirimu. Tuhan ingin membuat Anda beriman. Tuhan ingin membuat Anda bertanggung jawab. Tuhan ingin membuat Anda setia. Tuhan ingin membuat Anda dan saya menjadi orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin membawa Anda fokus kepada Tuhan. Setiap masalah yang datang, Tuhan punya tujuan. Karena ada hal yang tidak dapat ditolak oleh doa-doa tengking. Doa-doa syafaat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 24. Yang pertama peperangan, gempa bumi, sampar, itu nggak bisa ditolak. Amin.
Karena Alkitab katakan begini, semuanya itu harus terjadi. Jadi kalau kita dipanggil untuk menjadi para pensyafaat, maka tugas kita berdoa apa? Tuhan berikan kepada mereka yang mengalaminya supaya mereka bisa menanggungnya dan mereka bisa melewatinya. Karena Alkitab katakan semuanya harus terjadi. Gak bisa ditolak oleh doa-doa tengking. Akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga akhirnya semuanya itu harus terjadi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Alkitab berkata begini, ketika kita percaya kepada Tuhan, dan ketika kita hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami yang namanya God's raising the standard. Kita akan mengalami di mana Tuhan akan bawa kita kepada standar kemuliaan. Makanya Tuhan tidak kasih kemuliaan kepada yang lain. Kalau kita diberkati, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita dipromosi, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami terobosan dan jawaban, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dengan cara itu kita memuliakan Dia. Haleluya. Ini 365 hari sebentar lagi. Coba Bapak Ibu hitung langkah kita. Berapa kali kita memuji dan memuliakan Tuhan. Berapa kali kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, semua kesuksesanku, semua keberuntunganku, semua karyaku yang aku kerjakan ini, semuanya daripada Tuhan. Dan bukan tentangku. Kalau Bapak Ibu memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan ada di level yang berbeda. Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum dapat jawaban, pintu belum terbuka. Hari ini Bapak Ibu belum melihat pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam keluarga, belum ada terobosan di dalam pekerjaan. Tapi Bapak Ibu bersyukur setiap waktu, maka itu adalah nilai kemuliaan yang sedang Bapak Ibu taruh di hadapan. 30 tahun saya melayani Tuhan, dan saya belajar bahwa ketika keadaan buntung, lalu saya datang di hadapan Tuhan dan angkat kedua tangan. Saya cuma katakan, Tuhan, aku bersyukur, 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 bersyukur. Ada kalanya saya ambil gitar kecil saya dan tidak ngomong apa-apa, cuma nyanyi, hanya memuji Tuhan. Dan saya lihat Tuhan membuka jalan. Kenapa? Anda ini seharga darah Yesus. Kasih tahu kiri kanan, kamu itu seharga darah Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang keempat berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang supaya kamu utuh, sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Saya mau tanya jemaat, berapa banyak yang tidak mau kekurangan suatu apapun? Kita paling suka ujung-ujungnya. Betul. Kita paling suka ujung. Semua termasuk pendeta bisa suka ujung-ujungnya. Benar. Tapi Tuhan lebih senang prosesnya. Tuhan lebih menikmati prosesnya. Bagaimana ketika Anda menghadapi masalah dan Anda selalu memuji Tuhan. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda masih rajin ibadah. Ketika Anda hadapi masalah, Anda bertekuk di hadapan Tuhan dan berdoa. Anda baca Alkitab, Anda ampuni orang yang menipu kamu. Anda ampuni orang yang menyakiti kamu. Dan Tuhan lihat proses itu. Dan Tuhan berkata, anak ini layak untuk diberkati. Anak ini layak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab katakan utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus 1 ayat 7 katakan tadi, terima puji-pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan itu kalau kasih kita tidak pernah kasih eceran. Selalu kasih paket. Angka 3 itu angka ilahi. Bapa, Anak, Roh Kudus, roh, jiwa, dan tubuhmu dipuaskan. Halaman ruang suci, ruang maha suci. Langit tingkat pertama, bumi yang kita tinggal. Langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga adalah sorga. Kalau Tuhan bicara angka 3, maka bicara tentang keunitian, kedewasaan dengan Tuhan. Kemuliaan Allah itu bicara tentang bagaimana saudara dan saya punya karakter nilai kehidupan. Dan Tuhan pakai masalah. Kemuliaan Allah akibat karena jatuh dalam dosa, maka Tuhan pakai masalah. Berapa banyak kita yang ada di tempat ini karena masalah kita jumpa dengan Tuhan. Dari muka Bapak Ibu natap saya, hampir semuanya.
Justru karena bangkrut, ya, maka Bapak Ibu datang, Tuhan aku gak punya kekuatan, Tuhan tolong aku. Baru pelan-pelan Tuhan tolong. Apakah hari itu langsung sorga terbuka, dikasih Anda dan saya ratusan miliar? No. Saya percaya ketika dikasih hari itu, Anda mungkin pergi dan Anda katakan, bye-bye, ketika aku ada masalah baru cari Tuhan lagi. Tapi Tuhan proses saudara, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya kita punya nilai ilahi, punya karakter ilahi. Ada kalanya Tuhan berikan 1 juta, Tuhan mau lihat ini orang ini masih nabur atau tidak, orang ini masih perhatikan orang lain atau tidak. Ada kalanya Tuhan kasih Anda dan saya rumahnya 3, bisakah kita nolong orang yang tidak punya rumah? Anda kasih baju begitu banyak, apakah kita berbagi dengan orang lain? Tuhan cuma mau latih nilai kemurahan hati ada atau tidak. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Kalau Bapak Ibu lihat Roma pasal 8, dikatakan begini, bahwa dunia ini sedang menanti anak-anak Allah dinyatakan. Terjemahan yang lain berkata begini, dunia sedang menantikan kemuliaan yang terpancar dalam diri anak-anak Allah. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego berdiri di hadapan patung yang didirikan Nebukadnezar. Ingat mereka adalah gubernur yang dipercayakan untuk memerintah di Babel waktu itu. Babel sekarang adalah Irak. Dan ketika mereka dengar bunyi-bunyian, mereka dengar musik, rebana, kecapi, lalu seluruh gubernur dari 127 negara bagian sujud menyembah. 3 orang ini berdiri. Dilapor saudara. Dilaporkan kepada raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego gak mau menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Raja mereka panggil mereka. Dan raja berkata begini, sekali lagi dibunyikan. Maka kalian harus menyembah. Kalau tidak, itu dapur api dipanaskan 7 kali lipat. Dan kamu akan dilemparkan ke sana. Apakah mereka takut? Mereka berkata begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Dinyalakan 7 kali lipat, mengikat mereka, dan mengangkat mereka untuk melemparkannya. Algojo yang paling kuat, mati di luar api itu. Mereka bertiga jatuh ke dalam api itu. Dan Alkitab katakan begini, di dalam api itu, mereka berjalan-jalan. Jadi itu namanya wisata di dalam api. Berapa banyak yang mau wisata dalam api? Yakobus pasal 2, pasal 1 ayat 2 dan 4 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bisakah ketika Bapak Ibu dengan saya ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, Anda dan saya punya pekerjaan diambil orang, uang dibawa lari sama orang, ditipu sama orang, ayah Anda dan saya dikhianati, dan Anda masih tetap bersuka cita? Anggap saja masalah Bapak Ibu adalah bahagiamu. Karena itu cara Tuhan menguji hati kita. Itu cara Tuhan melihat hati kita. Apakah anak ini cuma senang ketika diberkati? Dan ketika dia ada dalam penderitaan dia menghujat? Apakah ketika dia diberkati, dia dipromosi, kemudian dia haleluya 12 kali tidak henti-hentinya? Tapi ketika dia diturunkan, kemudian haleluya? Ataukah ketika diputuskan pacar, kemudian berkata aku mau minum baygon, biar bye-bye and go on? Atau main ayunan di leher supaya lidahnya keluar seperti Rolling Stone? Itu orang yang tidak punya nilai kemuliaan. Tapi kalau hari ini Anda diputusin pacar, Anda berkata begini, dia bukan yang terbaik. Mungkin dia baik, tapi Tuhan siapkan yang terbaik. Haleluya. Tapi yang sudah punya istri hari ini, bersyukur puluhan ribu kali. Yang sudah punya suami, Anda waktu dan sekarang adalah berdoa bagi anak-anakmu, supaya mereka hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Amin. Jadi cara untuk Tuhan bawa kita naik kepada standar kemuliaan, Tuhan pakai masalah. Menurut Yesaya 59 ayat 19 tadi, Alkitab katakan begini, ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Ada yang datang berkata kepada saya gini, Pak Gembala, tolong
doa, usir setiap masalah dan persoalan yang datang dalam hidupku. Dan saya katakan begini, kemarin itu saya doain orang yang masalahnya di jantung. Dan ketika saya doain by phone, saya minta supaya dia tolong tunjukkan alatnya untuk menunjukkan, mendeteksi apakah jantungnya normal atau tidak. Dan ketika ditunjukkan, maka alatnya itu menunjukkan bahwa naik, turun, naik, turun. Lalu saya tanya, itu artinya apa? Itu artinya bahwa jantungnya, it's okay, baik-baik saja. Lalu saya tanya, kalau tidak baik bagaimana? Dia katakan, dia akan tit. Lalu ketika saya ngomong itu, dia mulai mundur satu langkah, saudara. Yang bilang untuk ngusir semua masalah dan persoalan. Dan saya katakan begini, kalau hari ini kamu minta saya untuk ngusir semua masalah dalam hidupmu, maka itu seperti kalau garis yang ada di alat pemacu jantung itu bukan naik turun, tapi tit, artinya kamu harus mati. Mau? Jangan pastor. Nah, hadapi aja masalah dengan sukacita. Berapa banyak Bapak Ibu dan saya yang ketika Anda hadapi masalah, persoalan, ketika masalah itu selesai ada jalan keluarnya, Anda rasa bahwa Anda berbeda. Anda rasa bahwa Anda karakter lebih dewasa. Pemikiran lebih dewasa. Cara pandangmu luas. Anda bisa tolong orang lain. Anda bisa mendoakan orang lain. Anda bisa kasih kekuatan kepada orang lain. Anda bisa berkata begini, ayo maju. Saya dulu juga seperti Anda. Tapi saya sekarang bisa seperti ini. Karena saya lewati masalah ini. Masalah tidak bisa membuat Anda mati. Masalah membuat Anda semakin kuat. Dan penuh kemuliaan Allah. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau dia mau tebus manusia, harusnya nggak usah pakai acara mati dong. Dicambuk 39 kali, kurang 1 kali. Tetelan-tetelan daging terangkat, dipukulin, diludahi, dicaci maki. Harusnya tinggal dia datang dan dia bersiul. Langsung malaikat, langsung setan langsung keteteran gitu kan begitu. Bisa saja. Tapi kenapa dia ambil jalan ini? Untuk membuktikan kepada saudara bahwa dia ingin membayar Anda lunas. Bahwa akibat daripada dosa, akibat daripada kehilangan kemuliaan Allah, Yesus memberikan nyawa untuk saudara. Supaya Anda dikembalikan kepada kemuliaan di mana Adam dan Hawa alami ketika mereka ada di Taman Eden. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Matius pasal yang ke-6. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka berkhotbah. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka usir setan. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka untuk memuridkan orang lain. Tapi mereka minta Yesus ajarkan mereka untuk ajarkan mereka berdoa. Lalu Yesus ajarkan mereka berdoa begini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita mau menikmati sorga, di bumi pun bisa. Ulangi Bapak Ibu ya. Di bumi Anda dan saya juga bisa menikmati sorga. Ketika kita hidup dalam nilai-nilai kemuliaan itu. Ketika Anda mengampuni, Anda sedang membawa sorga dalam keluargamu. Ketika Anda melupakan kesalahan orang, Anda sedang membawa sorga. Ketika Anda setia, Anda sedang membawa sorga. Ketika Anda bertanggung jawab, Anda sedang membawa sorga di tempat pekerjaanmu. Ketika Anda kerja dan tidak mau ada satu kesalahan pun, Anda sedang membawa sorga ke tempat pekerjaanmu. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Tapi sebaliknya ketika kita gosip, ketika kita tidak setia, ketika kita kerja curi-curi tulang, ketika kita kerja bicarakan orang di belakang, maka Anda dan saya bukan membawa roh kemuliaan. Tapi Anda adalah teman-teman Lucifer. Saya percaya Anda dan saya bukan teman Lucifer. Katakan saya adalah rekan kerjanya Tuhan. Katakan saya rekan kerjanya Tuhan yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Ingat bahwa Tuhan pakai masalah. Dan saya berdoa supaya hari ini Bapak Ibu 2023 bukan tahun yang mudah. 2023 kita sedang masuk dalam kegelapan. Dan ada banyak orang yang akan stres. Ada banyak orang yang akan putus asa. Tapi bagi orang percaya itu waktunya kemuliaan Tuhan bersinar. Itu waktunya terang akan terbit dalam gelap. Dan orang akan melihat kemuliaan Allah.
Itu waktunya 10 orang dari bangsa-bangsa akan datang memegang puncak jubah bajumu dan berkata, kami mau mengikuti engkau karena kami telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Kami telah melihat kehidupan Tuhan, kami telah melihat kemuliaan Tuhan, kami telah melihat jalan Tuhan dan kebenaran Tuhan yang akan menjaga langkah-langkahku. Saudara dan saya akan muncul seperti Yusuf, yang akan muncul seperti Daniel, yang akan muncul seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka hidup di tengah-tengah situasi yang gak mudah bagi mereka. Tapi apa mereka menyesal? No. Mereka tahu janji Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Nah saudara dan saya, semua kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Ketika hari ini masalah datang, kalau itu bukan dosa yang kita lakukan, kalau itu Tuhan izinkan datang. Masalah datang itu sumbernya dua. Pertama setan dan dunia. Yang kedua dari kita atau orang lain. Kalau setan dan dunia, lawan. Tapi kalau dari kita dan orang lain, Anda perlu datang bertobat. Ampuni. Kalau dari setan, maka Tuhan batasi kewenangannya. Ketika setan diizinkan untuk mencobai Ayub, Tuhan berkata begini, boleh diizinkan, tapi nyawanya jangan kamu sentuh. Dibatasi kewenangannya. Ingat, tidak ada orang yang mati karena masalah. Kecuali kalau Bapak Ibu mau bunuh diri. Tapi selama Bapak Ibu dan saya hadapi masalah, maka sebenarnya itu membuat kita menjadi lebih baik. Menjadi orang yang kuat. Menjadi jawaban bagi banyak orang. Anak-anak muda Alkitab berkata, jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah lakumu. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Ketika masalah datang, pertama, kalau mau lihat kita adalah orang yang dipenuhi kemuliaan, jaga mulut saudara. Yang kedua, jaga ujung jarimu. Jangan tulis macam-macam di media online. Ujung jari kita hari ini berbahaya, saudara. Lebih dari mulut, ada kalanya mulut diam. Tapi ujung jari yang kencang, saudara. Haleluya. Saya percaya di sini semuanya orang-orang yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Daud berkata begini, kalau kamu dalam proses dan masalah, berkata-kata dalam hatimu, setan gak akan bisa tahu. Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab itu. Ingat bahwa Tuhan pakai masalah untuk membawa Anda naik ke level lebih tinggi. Tuhan pakai persoalan menjadi kendaraan untuk membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi ingat baik-baik, hal yang kedua adalah, betul, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai persoalan. Tapi hal yang kedua yang Bapak Ibu harus ingat bahwa kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Kita diciptakan Tuhan unggul oleh Tuhan. Jadi ketika masalah ada, persoalan ada, Bapak Ibu tidak boleh taruh hidup selevel dengan masalah. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Jangan hidup karena apa kata orang. Jangan hidup karena apa kata tradisi. Kata mamaku, aku pasti tidak akan sukses. Kata papaku, apa saja yang aku kerjakan. Ya dulu bilang saya, kamu akan jadi preman dan tukang bakul. Haleluya. Tapi saya bersyukur Tuhan gak dengarkan perkataan papa saya. Tuhan punggul saya di tempat sampah. Dan jadikan saya hamba Tuhan sekarang. Saya ingat saya sering jemput mamanya Yosa ini, kakak perempuan saya. Ini Yosa ini, keponakan saya. Saya sering jemput, kalau saya pulang belah diri itu jam-jam 11:30 jemput mamanya. Saya jemput di lantai 1, saya dengar mereka berdoa dengan bahasa yang saya tidak kenal. Baru sekarang baru tahu itu bahasa roh. Jadi waktu pulang di jalan itu selalu saya marahin kakak perempuan saya. Ngapain kamu doa sampai jam-jam 12 malam? Perempuan lagi pulang malam sendiri. Yang pertama marahin, yang kedua saya tanya, itu doa kenapa saya tidak mengerti? Pakai bahasa apa itu? Ya diem. Minggu itu diam, minggu berikut saya jemput juga diam, minggu ketiga diam, minggu keempat mungkin lama-lama dia jawab saya begini, satu hari nanti kamu akan alami sendiri baru kamu mengerti. Saudara dan saya, ingat bahwa kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Kenapa orang yang tadinya jantung baik-baik, tiba-tiba jantungnya berdebar-debar? Kenapa yang tadinya tidur jam 10 malam, tiba-tiba nggak bisa tidur jam 10 malam? Terus sekarang tidur jam 2 subuh, pakai minum obat lagi sebelum tidur. Beberapa lihat saya dengan mata yang agak membuka sedikit.
Ketika Bapak Ibu bawa masalah masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu, maka masalah ada pada tubuh. Masalah itu harus di luar. Persoalan harus di luar. Uang paling dekat dengan kita cuma ada di saldo di bank, dengan ada di dompet kita. Tidak boleh bawa dalam hati, taruh dalam pikiran. Ada dalam masalah, itu normal. Tapi masalah dalam kita, abnormal. Kasih tahu kiri kanan. Ada dalam masalah, itu normal. Masalah dalam saudara, abnormal. 98% yang ada di sini mengizinkan masalah ada dalam saudara. Jadi Anda abnormal atau normal? Justru karena itu malam Natal ini kita bicara tentang kemuliaan Allah. Yesus datang kepada Israel yang abnormal. Mereka pikir mereka hidup benar, tapi mereka abnormal. Mereka pikir bahwa mereka punya kebebasan, tapi ternyata kebebasan mereka ada di dalam belenggu. Yesus datang membebaskan mereka. Bukan cuma mereka, tapi semua saudara dan saya. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Belajar hari ini ketika ada orang maki Bapak Ibu, jangan ikut maki orang itu. Kalau hari ini ada orang WhatsApp Bapak Ibu dan maki-maki Bapak Ibu, jangan balas. Kalau itu kesalahan saudara dan saya, selesaikan. Semampu yang Bapak Ibu bisa. Tapi kalau itu bukan kesalahan, Anda lakukan kebenaran, dan orang maki-maki Anda, roh kemuliaan ada padamu. Haleluya. Amin. Anda akan lihat pembelaan Allah, pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Dan Anda akan melihat kingdom supply kerajaan Allah akan datang dalam hidup saudara dan saya. Tahun 2023 akan menjadi tahun promosi. Dan menjadi Anda akan mengalami yang namanya pembalikan keadaan. Apa yang hilang bertahun-tahun yang lalu akan dikembalikan di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah ketakutan dunia. Orang akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, laut, segala isinya. Menurut Hagai pasal yang kedua, ayat 7, 8, 9, dan 10 berkata, aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, segala isinya. Termasuk bumi digoncangkan, keamanan digoncangkan, ekonomi digoncangkan, semua digoncangkan, bisnis digoncangkan. Supaya tujuannya satu, barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir kepada orang benar. Tidak dikatakan datang mengalir kepada gereja secara organisasi, tapi kepada orang benar. Orang yang membawa nilai kemuliaan Tuhan. Orang yang lulus ujian. Menurut Daniel pasal 12 ayat 10 bagian A. Anda mengalami triple D di situ. Yang pertama disucikan, kemudian dimurnikan, lalu ketika adalah kita diuji. Melewati tes, dan Anda dapat piagam penghargaan, Anda dapat piala, Anda dapat mahkota, Anda dimuliakan. Amin. Contoh seperti Esther, dia berpuasa, pertaruhkan nyawanya. Tapi raja mengelurkan tongkat emas kepada dia, sebagai tanda perkenanan. Beberapa daripada saudara yang ada di malam ini, Bapak Ibu akan dapat tongkat perkenanan Tuhan. Tanda perkenanan Tuhan. Galatia 22, Amsal 22 ayat 1-3 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak atau emas. Berapa banyak yang mau punya nama baik? Berapa banyak yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak yang mau punya emas dan perak yang banyak? Saya beritahukan kepada saudara, ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Ada yang lebih baik daripada yang dikasihi orang. Yaitu Anda dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah nama baikmu. Perkenanan Tuhan adalah kekayaan besarmu. Perkenanan Tuhan adalah Anda dan saya mendapatkan perak dan emas yang banyak. Jadi ketika Anda dan saya datang menawan hati Tuhan, Anda dapat perbendaharaannya. Mulai hari ini berpikir bahwa saya tidak datang kepada apa yang di tangan Tuhan. Tapi saya mau tawan hati Tuhan. Kalau istri-istri sudah tawan hati suami, Anda dapat dompetnya. Anda dapat semuanya. Benar? Benar Pak Lino ya? Haleluya. Amin. Kalau Anda tawan hatinya, Anda dapat semuanya. Esther itu menawan hati sang raja.
Total ada 4.615 wanita cantik. Esther bisa kalahkan mereka. Kenapa? Karena dia tawan hati raja. Tawan hati raja dengan cara apa? Apa keinginan raja? Apa kerinduan raja? Apa maunya sang raja? Jadi ketika hari ini Bapak Ibu ada dalam masalah, tanya kepada Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Bukan maunya kita. Tuhan, dalam situasi ini apa yang harus saya lakukan? Satu saat saya ketemu dengan seorang pebisnis pemula. Dan dia ketemu saya, ajak saya makan. Karena dia kenal dari teman saya. Dan ajak saya makan. Dan dia katakan gini, Pastor, saya 3 bersaudara dan saya ada di tengah-tengah. Papa saya lebih sayang, yang paling bungsu. Mama saya lebih sayang kepada koko saya. Lalu kamu? Papa saya berkata begini, saya harus kerja sendiri. Karena menurut papa saya punya kemampuan yang lebih daripada dia. Saya nggak dikasih uang untuk mulai bisnis. Lalu dia katakan begini, saya stres. Saya harus apa, Pastor? Saya katakan yang pertama, kamu ampuni papamu. Yang kedua, potensi apa yang bisa kamu kerjakan dari dalam hatimu yang paling dalam. Kemampuan yang bisa kamu kerjakan di hatimu yang paling dalam kamu lakukan. Dan dia katakan ini, saya suka dengan motong kayu, Pastor. Saya bisa motong kayu dengan sangat presisi, dengan sangat baik. Lalu saya doakan dia. Saya ingat waktu itu kurang lebih 1,5 tahun kemudian. Saya ketemu dengan dia, dan waktu saya ketemu dengan dia, saya kaget. Dia datang dengan wajah tersenyum. Dan saya tanya, apa yang terjadi dengan Anda? Dia katakan, ketika pastor doakan saya, 6 bulan kemudian, saya ketemu dengan 2 teman saya. Dan saya nggak tahu, saya nggak rasa bahwa mereka akan tolong saya. Tapi mereka memberikan kepada saya uang kurang lebih 6 miliar. Dan mereka katakan begini, saya pinjam kepada kamu, tanpa kamu kembalikan bunga. Kamu kerja 5 tahun, kamu bagi hasil dengan kami. Saudara, 1,5 tahun kemudian, ketika dia kerja itu, dalam jangka waktu 1,5 tahun, dia sudah kembalikan uang 5 miliar itu. Dan dia datang kepada saya dan dia katakan, hari ini saya kerja tidak hutang dari bank. Saya kerja, saya sudah tidak hutang dari teman-teman saya. Saya percaya Tuhan pakai mereka. Sehingga seluruh potensi saya keluar. Saya hari ini bukan cuma kirim kayu ke Indonesia. Saya ekspor sampai ke luar negeri. Anda nggak tepuk tangan dengan luar biasa. Lalu dia cerita tentang semuanya. Saya katakan, wow. Ternyata apa yang papa kamu bilang untuk kamu benar. Kalau kamu tidak ngampuni papamu, kamu nggak punya jembatan untuk masuk dalam kesuksesan. Hari ini mungkin perkataan orang tuamu, mungkin itu keras bagi Anda. Tapi siapa tahu itu jembatan untuk membawa Anda kepada kesuksesan. Siapa tahu itu cara Tuhan membawa Anda, menyeberangkan Anda dari kebodohanmu kepada hikmat ilahi yang hebat, yang luar biasa. Jangan hidup selevel dengan masalah. Karena Anda dan saya tidak diciptakan satu level dengan masalah. Anda dan saya diciptakan unggul. Ingat, ada dalam masalah itu, jangan izinkan masalah ada dalam saudara. Jangan izinkan uang ada dalam pikiranmu, ada dalam hatimu. Karena Anda akan menggenapi 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Punya duit banyak boleh. Punya kekayaan banyak, sangat amat boleh. Tapi yang gak boleh adalah cinta uang. Semuanya harus ditaruh di luar. Paling dekat dengan Anda itu di dompetmu. Dalam hati dan pikiran Anda, hanya ngisi firman Allah. Hanya isi hati Tuhan. Hanya isi nama Yesus. Dan Anda akan melihat nilai-nilai kemuliaanmu. Dinyatakan di hadapan Tuhan. Dan orang akan lihat bahwa Anda disertai oleh Tuhan. Yesus datang dan dia berkata, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah firman Allah. Itulah kemuliaannya. Amin. Hari ini saya percaya Natal itu adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Malaikat menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu kemuliaan. Tapi kemuliaan itu Tuhan pakai itu melalui masalah untuk membawa saudara ada di sana. Tuhan pakai itu untuk membuat saudara dan saya mengerti. Saya tidak boleh taruh hidup satu level dengan masalah. Saya diciptakan unggul dengan Tuhan. Saya harus hidup berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu pemusik.